tekan tombol print, sudah kita mencetak seperti biasa dan hasilnya akan menjadi satu halaman dan rapi, tidak terpotong. Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencetak atau ngeprint file Excel tabel seperti ini supaya tidak terpotong di kertas F4. Jadi ini adalah file Excel-nya. Kenapa di kertas F4? Karena di Indonesia atau di kita itu untuk perkantoran banyak menggunakan kertas A4 dan F4. Untuk A4 itu kertasnya sudah tersedia, biasanya di ada pilihannya ini A4. Jadi untuk Excel atau Office itu sudah ada pilihannya A4, sementara untuk F4 belum ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencetak tanpa terpotong di kertas F4? Oke, caranya begini. Jadi ini adalah file atau tabel yang sudah dibuat. Ini kalau di print screen, di print preview seperti ini tanpa disetting, ini akan terpotong. Di sini ada 4 halaman, ini akan terpotong. Jadi sekali lagi ini tanpa disetting, terpotong menjadi 4 halaman seperti ini. Ini kalau langsung dicetak hasilnya mesti nggak bagus. Makanya perlu kita setting dulu. Caranya pertama kita blok dulu semua seperti ini. Diblok semua seperti ini sampai batas. Nah, misalnya sampai sini. Nah, ini sedikit lah ya. Sedikit dilebihkan sampai bagian itu. Ini yang kita blok adalah bagian yang akan kita cetak. Ini saya perkecil misalnya seperti ini. Nah, yang saya blok ini adalah bagian yang akan kita cetak. Setelah diblok, kemudian klik page layout ya sini ya. Page layout, kemudian print area, set print area. Set print area itu untuk men-setting bahwa area ini yang akan kita print atau akan kita cetak. Klik saja di ini, set print area. Maka di sini sudah ada garis bahwa bagian ini yang akan kita cetak. Ini masih ada garis putus-putus ini artinya masih 4 halaman ini kalau dicetak. Garis-garis putus-putus ini adalah batas halaman nanti kalau kita cetak. Karena ini masih ada putus-putus ini halaman 1, ini biasanya halaman 2 yang bawah, yang 3 halaman, ini halaman 3, yang bawah ini halaman 4. Jadi ada 4 halaman. Bagaimana supaya menjadi satu halaman? Kita pilih dulu setelah set print area, kita pilih ukuran kertasnya. Nah, tadi saya jelaskan untuk ukuran kertas F4 tidak tersedia di sini. Adanya hanya A4, kemudian ada legal, letter, dan lain-lain. Maka kita perlu memilih paling bawah ini, more paper size. Klik saja di situ, more paper size. Nah, kemudian pilih option ini. Option. Kebetulan ini adalah settingnya menggunakan printer Epson ya. Nanti beda printer akan beda tampilan seperti ini. Nanti akan saya contohkan printer Epson dan printer Canon. Kemudian di bagian document size, di sini terpilih legal ya. Kita pilih yang paling bawah ini, user define. Karena F4 belum ada, maka kita pilih user define. Klik di sini, user define. Kemudian di sini ada satuan atau unit, ini milimeter, ini adalah inci,
kita pakai yang milimeter saja. Ini paper size name, kita beri nama F4. Kemudian ini adalah paper width. Paper width itu lebar kertas, ini paper height, tinggi kertas. Untuk mengetahui lebar kertas dan tinggi kertas itu kita harus sudah tahu ukuran kertas F4. Kebetulan sudah saya browsing di sini. F4 itu untuk lebar kertasnya 210 mm, untuk tingginya 330 mm. Angka ini yang akan kita masukkan di sini. Jadi tadi lebarnya sudah sesuai 210 mm. Kemudian tingginya ini yang akan kita sesuaikan 330 mm. Kemudian save, simpan. Ini sudah ada F4, oke. Nah, maka di sini kertasnya adalah F4, ini paling bawah F4. Sekali lagi ini adalah Epson, printernya menggunakan Epson. Bagaimana kalau printer yang lain? Nah, ini saya tutup. Ini printernya menggunakan Epson. Kalau menggunakan Canon misalnya, ini printer Canon, kita menggunakan printer Canon misalnya, kemudian kita setting. Nah, di Canon di sini juga belum ada F4 untuk Canon, adanya A4. Sama, pakai paper atau more paper size. Kemudian option, kemudian di menu page setup ini di paper size, misalnya ini portrait ya, kita pilih portrait, paper size, kita cari tadi yang paling bawah, pakainya custom, pakai custom. Jadi ini sekali lagi ini adalah setting untuk printer Canon, pakai custom. Sama, kita pilih satuannya milimeter seperti ini. Paper width, nah paper width tadi width atau lebar 210, tinggi 330. Kita masukkan di situ. Untuk width-nya atau lebarnya 210, untuk tingginya 330. Oke. Ingat ini tadi ukuran apa? Orientasi kertasnya adalah portrait. Kita ubah menjadi landscape. Ini masih portrait. Portrait itu tegak atau berdiri atau horizontal. Kita ubah menjadi landscape. Mendatar karena bentuk tabelnya juga mendatar. Klik landscape seperti ini. Setelah klik landscape, maka kita perlu men-setting halaman. Ini masih 4 halaman teman-teman. Ini kalau dicetak seperti ini masih 4 halaman. Kemudian untuk menjadikan satu halaman, klik view di sini. View, kemudian di bagian kiri atas ini ada page break preview. Klik di situ. Nah, ini akan muncul 4 halaman. Ini kalau dicetak akan menjadi 4 halaman. Terpotong seperti ini. Saya besarkan. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Bagaimana supaya menjadi satu halaman? Perhatikan, di sini ada garis biru. Kalau kursor saya tempelkan ke garis biru, maka kursornya akan berubah menjadi panah seperti itu. Ini artinya bisa digeser. Ini garis biru ini akan saya geser ke garis biru yang paling, nah, sampai mentok di sini, lepaskan. Maka garis biru yang tadi sudah nempel di garis biru yang putus-putus tadi di tengah ini akan nempel ke garis biru yang lurus atau yang penuh di bagian paling kanan. Ini sudah menjadi 2 halaman, teman-teman. Kayak yang tadinya 4 halaman, sekarang 2 halaman. Yang bawah juga sama.
garis biru potong-potong ini atau putus-putus ini saya tarik ke garis biru yang penuh di bagian bawah. Lepaskan. Nah, ini sudah menjadi satu halaman. Coba kita lihat print previewnya. Ini sudah satu halaman. Satu halaman dari judul sampai tanda tangan itu terlihat semua. Tapi ini tampilannya masih belum bagus. Nah, supaya bagus, ini masih terlalu ke kiri, ya. Ini kiri terlalu sedikit, kanan masih banyak sekali. Maka supaya bagus bisa di tengah, itu pakai klik tadi, saya klik page setup ini, kemudian margin. Kita bisa mengatur sendiri marginnya, atau supaya ini ada center of page. Nah, ini diklik saja. Kalau horizontal berarti center secara horizontal. Oke. Nah, ini akan ada di tengah-tengah seperti ini. Satu halaman dan akan ada di tengah-tengah. Atau kita juga bisa men-setting marginnya. Nah, ini marginnya. Kita bisa tarik-tarik sendiri mau seberapa marginnya. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah siap cetak, sudah siap print. Nanti tinggal kita hubungkan ke printer, kita tekan tombol print, sudah kita mencetak seperti biasa dan hasilnya akan menjadi satu halaman dan rapi, tidak terpotong seperti tadi 4 halaman. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tekan tombol subscribe karena saya akan membagikan trik-trik atau tutorial yang sederhana lah tentang komputer, tentang Android dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.